Acceptance is the greatest thing of all. Acceptance is the greatest thing of all because it means to embrace everything without discernment. One embraces so that one may be awakened of that which one has embraced. Being awakened does not mean to gain enlightenment by discerning until one knows for sure what is and what is not. Rather, it means to gain enlightenment despite such discernment. It means to discern until one knows it for sure, yet without being bound to one's discernment. It means to discern with a mind that is absent of self. Because this mind embraces the narrow minds of others, it is the mind of great mercy and great benevolence. It is the mind of the true great heart. According to nature's flow, acceptance is the wisdom of life, in which a life that follows this flow is a life of acceptance. Acceptance is perfect, and so it belongs to nothing. Yet it allows for everything to become one. It allows us to live seeing things just as they are, so that though one may teach, one does not belong to the teachings. One just teaches, one simply does it, which is why it is acceptance. Shalom brothers and sister, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Come on. One, two, three, go! Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Clap your hand, come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Disorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Biar Roh Kudus, Kau yang bekerja atas setiap kami dan orang-orang yang mendengarkan Celebration at Home. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihi
alamat tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Dan worship Him. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Selamat pagi dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus? Saya berdoa setiap dari Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita. Tapi bagi setiap dari saudara yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, saya berdoa hadirat Tuhan yang sudah dinyatakan lewat pujian penyembahan tadi dan kebenaran firman-Nya yang sebentar lagi akan diberitakan akan memberikan Anda kekuatan, pengharapan, dan hikmat yang Anda perlukan untuk berjalan melalui setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, dan Anda akan keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang, punya karakter yang lebih matang, lebih siap untuk menerima berkat dan tanggung jawab yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bawa hati kita kembali mendekat pada hadirat Tuhan yang sudah Dia nyatakan dari pujian penyembahan tadi. Izinkan Tuhan untuk kedalaman hati Anda. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat yang Kau curahkan dalam hati kami. Kalau kami masih boleh punya kerinduan berkumpul bersatu walaupun secara online, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, hadirlah saat ini. Kami mengundang Engkau, urapi hamba-Mu ini, kuasai setiap perkataan hamba, biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba sungguh berasal daripada-Mu, boleh menyentuh bahkan setiap hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul Fruitfulness. Masih nyambung dengan tema besar kita tahun ini, Be Ready for God's Promise. Satu dari sekian banyak janji Tuhan yang mungkin menurut saya ini kedua terpenting. Yang pertama terpenting tentu saja keselamatan dan kehidupan kekal. Tapi yang ini adalah yang kedua terpenting. Janji Tuhan bahwa di mana ketika kita ikut sama Dia, kita akan menjalani hidup yang dipenuhi oleh buah-buah roh, buah kehidupan. Kenapa hidup yang berbuah ini adalah yang kedua terpenting? Karena inilah salah satu hal yang bisa kita gunakan sebagai parameter untuk ukur kita ini masih ada dalam rencana Tuhan atau enggak. Semakin enggak ada buah dalam kehidupan kita, tandanya kita udah semakin melenceng. Semakin banyak buah dalam kehidupan kita, tandanya kita makin mendekat in the right track untuk menggenapi rencana-rencana dan janji yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita udah belajar lewat bacaan Injil minggu lalu Tuhan Yesus bilang hanya ketika kita tinggal di dalam Dia kita bisa menjalani hidup yang berbuah. Nah, lewat bacaan ayat utama renungan kita hari ini, muridnya Rasul Yohanes menafsirkan apa sih makna tinggal di dalam Dia. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 4 ayat 16. Ini ayat utama ayat renungan kita hari ini. Kita baca bersama. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Manusia itu kan Allah. Allah adalah kasih. Untuk menjalani hidup yang berbuah, kita harus tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Tapi ini kesannya bawang banget. Maksudnya ya, aplikasinya dalam kehidupan kita itu seperti apa? Buah itu sendiri apa sih? Hidup yang berbuah itu apa? Mari kita lihat. Ada orang yang bilang hidup yang berbuah itu adalah hidup yang kalau dipenuhi berkat. Karirnya oke, bisnisnya oke, relasinya oke, keluarganya oke, populer, sehingga menginspirasi orang. Karena buat orang dunia itu yang penting. Jadi anak-anak Tuhan itu semuanya harus oke. Jadi kalau orang dunia lihat, nanti mereka bisa terinspirasi ikut Tuhan katanya. Jadi itu hidup yang berbuah. Populer nanti di Instanya karena di sosmednya banyak yang follow, kita post ayat-ayat Alkitab yang share tentang Yesus, post ketika kita sedang berdoa dan lain sebagainya. Itu katanya berbuah. Ada juga yang bilang berbuah itu tandanya
bawa jiwa sama Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang kita kenal, yang tadinya kenal Yesus gara-gara kenal kita sampai pindah agama, dibaptis, masuk gereja. Nah, itu hidup kita baru berbuah kalau hidup kita seperti itu. Apakah dua hal tadi itu nggak penting? Penting. Tapi mari kita lihat makna berbuah sendiri di Alkitab itu seperti apa. Kata buah digunakan Tuhan Yesus pertama kali ketika ngajarin kepada rasul. Hati-hati kalau lihat kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi, seolah-olah taat beribadat, tapi dari buahnya lah suatu pohon bisa dinilai, kata Tuhan Yesus. Lalu dia menggunakan kata buah lagi di pesan terakhirnya. Ada murid-murid di Injil Yohanes, bacaan Injil minggu lalu yang tadi kita udah mention. Dia bilang, ketika tinggal dalam aku, kamu bisa berbuah banyak. Tapi makna spesifiknya apa? Tuhan nggak jelasin ketika dia ada di dunia. Dia jelasin melalui rohnya, karena Roh Kudus adalah Roh Yesus. Melalui Rasul Paulus ketika dia nulis surat kepada umat di Galatia. Galatia 5:22-23 membahas tentang buah-buah roh. Oh, ini makna buah menurut Alkitab. Bukan berkat duniawi, bukan juga tentang pelayanan atau penginjilan atau jiwa yang dibawa. Hidup yang berbuah adalah hidup yang dipenuhi buah roh, di mana hidup kita itu memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 ini ada nggak kita? Kalau ada, itu tandanya kita masih on the right track di dalam rencana Tuhan. Kenapa parameter apakah kita masih dalam rencana Tuhan, apakah Tuhan itu masih berkenan dengan cara kita menjalani hidup, dilihatnya lewat buah roh, bukan lewat dua hal yang tadi. Karena kalau yang pertama lihatnya lewat berkat duniawi itu bisa ditempuh lewat bahkan bukan lewat kebenaran firman. Kalau buat kita itu yang utama, buat kita itulah yang bisa bikin kita damai, sukacita, sejahtera, mengisi kekosongan hati kita. Itu yang kita kejar, itu yang terutama. Jangan pakai firman Tuhan, kejarnya susah. Bahkan di bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus sendiri udah bilang, ketika dia doa pada Bapaknya, dunia gak mengenal muridku. Mereka akan membenci murid-muridku. Dunia yang udah jatuh dalam dosa ini gak semua value-nya sejalan dengan nilai-nilai yang Tuhan Yesus wariskan melalui ajaran dan kebenaran firman-Nya. Akan ada justru karena taat kain kita mentok. Akan ada karena taat kita kehilangan proyek besar di bisnis kita. Karena taat kita malah dikatain munafik sama teman-teman kita atau bahkan gebetan kita. Saya pernah ngalamin. Dikatain fanatik, dikatain lebay sama gebetan saya. Awal tobat. Saya juga sih yang menyampaikan, ada salahnya juga dari saya. Tapi akan ada waktunya ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, dunia malah akan bikin kita kehilangan semua yang tadi itu, popularitas, karir, dan lain sebagainya. Jadi itu nggak bisa dijadikan parameter utama. Jadi berhati-hatilah bagi anak-anak Tuhan yang sekarang ngerasa hidupnya dipenuhi berkat. Belum tentu loh Anda sudah berkenan di mata Tuhan. Lihat, ada nggak buah-buah? Lalu gimana dengan jiwa-jiwa? Bukannya jiwa-jiwa itu penting sekali. Tanggung jawab kita semua pengikut Kristus yang harus bawa jiwa, perkenalkan Tuhan, jadikan setiap bangsa muridnya. Saya nggak bilang itu nggak penting. Tapi dalam penginjilan dan pelayanan, ada dua pribadi yang Tuhan memberkati, kita dan orang yang mau kita layani. Kalau kita ngelihat pelayanan kita secara salah, bisa-bisa yang terberkati cuma orang yang kita layani dan injili, tapi kita malah tersandung oleh pelayanan kita sendiri. Kadang ada masa dulu di mana saya tobat, Tuhan percayakan dan tanggung jawab, jadi saya ngerasa aman dengan diri saya. Saya ngerasa nggak masalah dengan setiap kebiasaan buruk, walaupun hati kecil tahu Roh Kudus sudah bilang it's not okay. Tapi kan aku udah melayani, ya aku cuma sekali-kali lah lakuin hal-hal itu yang dosa-dosa lama aku, sekali-kali lah, tapi kan aku melayani. Tuhan ingatkan lewat satu kisah di perjanjian lama, Raja Israel yang namanya Raja Saul. Mengurapi Tuhan, gak pernah kalah perang. Bahkan ketika hidupnya udah gak benar, dia udah ngebunuhin imam-imam satu desa yang nolongin Daud,
Dia udah ngejar-ngejar Daud, orang diurapi sama Tuhan untuk jadi raja Israel berikutnya. Dia kejar, mau dia bunuh. Dia udah gak taat, dia udah gak benar, tapi gak pernah kalah perang. Karena Tuhan masih memberkati bangsa Israelnya. Tapi karena dia gak kehilangan koneksi dengan si pemberi kuasa dan urapan, satu titik urapannya, kuasanya itu habis bensin. Sekalinya kalah perang dia mati. Bukan cuma dia, tapi anak-anaknya pun. Bahkan satu di antaranya itu orang benar loh, Nathan, mati. Jangan main-main sama yang namanya kompromi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini juga reminder buat setiap orang yang Tuhan percayakan pelayanan, talenta udah dipakai luar biasa. Jangan ngelihat Anda udah oke apa enggak di mata Tuhan itu hanya dari gimana pelayanan Anda. Hidup sehari-hari gimana? Apakah ada buah-buah roh itu? Atau malah jiwa itu malah jadi ego, malah mulai ngebanding-bandingin diri. Udah dia bawa orang udah berapa banyak nih ke Tuhan. Mulai menghalalkan segala cara simply supaya orang ikut Tuhan. Bahkan mulai berani menggamblingkan diri sendiri, masuk ke pergaulan atau bisnis yang Tuhan udah tahu, udah hati kecil ini bukan yang Tuhan mau. Tapi ini banyak orang harus diselamatkan. Aku anak Tuhan sendiri, yang lain tukang mabuk, tukang main perempuan. Aku anak Tuhan sendiri, aku akan bawa mereka. Hei, hati-hati. Bisa jadi yang sedang berbicara bukan Roh Kudus, tapi ego. Dan Tuhan juga ajarkan lewat bacaan pertama Misa minggu ini, menceritakan di Kisah Para Rasul yang pertama ayat 14 sampai 26. Judulnya Matias dipilih menggantikan Yudas. Dengar kata Yudas identik yang di kepala kita langsung pengkhianatan. Tapi sebelum dia berkhianat, lihat, 3 tahun dimuridkan langsung sama Tuhan Yesus. Dia ikut menikmati roti dan ikan yang diberikan pada 5.000 orang dan 7.000 orang. Ikut menikmati makanan-makanan mewah yang disajikan. Ketika Yesus disambut di rumah, banyak pemungut cukai mendang Yesus makan karena dia humble, gak sok suci. Makanannya pasti mewah itu. Dia populer, pengikut Yesus itu sebelum dia disalib banyak, ribuan. Dan dia dilihat oleh ribuan massa ini sebagai satu dari 12 tim elitnya Tuhan Yesus. Jadi berkat duniawi sebagai pengikut Yesus dia terima semua. Kuasa, jangan ditanya, musir setan, nyembuhin orang sakit. Kan ada di Injil Yesus mengutus 12 muridnya, 22. Dan orang-orang yang dia doakan sembuh ini jadi ikut Yesus, dia bawa jiwa. Berkat ada, bawa jiwa iya. Tapi tamatnya, endingnya mati bunuh diri. Bukan karena dihukum Tuhan. Dia memilih pilihan yang salah, kemudian dia memilih untuk terpuruk dalam rasa bersalahnya akibat keputusan yang salah yang dia ambil sendiri. Nah, sebagian ahli Alkitab bilang Yudas itu berkhianat karena kecewa. Karena dia itu seperti kebanyakan orang Yahudi berpikir Yesus itu akan jadi Mesias yang memimpin Israel ini ngancurin penjajah Roma dan bangkit jadi negara superpower seperti zaman Daud dulu. Tapi ternyata kan Yesus beda. Yudas ini kecewa. Murid yang lain walaupun mungkin bingung masih memberikan ruang di hati mereka supaya mereka bisa menerima konsep kerajaan Allah yang Tuhan bawa. Tapi Yudas ini bahasa Sundanya kekeh. Pokoknya Mesias harusnya begini, dia malah begitu. Aku kecewa, udah aku balik ke Tuhanku yang lama, yaitu uang. Mungkin kita bisa bertahun-tahun melayani ikut Tuhan. Mungkin kita bisa jalani bisnis kita, relasi kita sesuai dengan firman-Nya. Tapi apakah kita mengizinkan Tuhan merubah pola pikir hati kita? Makanya parameternya itu ternyata di uang. Karena dua yang tadi itu, berkat duniawi ataupun pelayanan penginjilan tanpa buah-buah roh, itu malah jadi sandungan buat kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan pertama ini? Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau di hati Tuhan sebagai seorang Bapa, kita ini memang tak terganti. Kita ini unik. Kalau kita binasa sebagai Bapa, dia berduka sedih. Tapi di
pikiran dia sebagai seorang Tuhan yang punya rencana besar, tadi nggak penting-penting amat. Baik saya maupun saudara, kita ini replaceable, bisa diganti. Kalau dengan kehendak bebas kita terus mengeraskan hati, nggak izinkan Tuhan ubah kita, merasa diri kita paling benar, keluar dari rencana Tuhan, banyak Matias yang bisa Tuhan pakai untuk menggantikan kita yang tanpa kita sadari jatuh jadi seorang Yudas. Jangan sampai jadi Yudas ya. Karena hidupnya mungkin lagi penuh berkat, penuh pelayanan. Coba lihat ada buah roh enggak? Justru, dan kalau misalnya ada juga mungkin orang-orang yang hidupnya lagi penuh tantangan, karirnya berakhir, bisnisnya mentok, relasi Anda lagi berantakan, tapi lihat apakah dalam keadaan yang seperti itu masih ada buah-buah roh dalam hidup Anda, dalam hati Anda ada sukacita, damai sejahtera, Anda masih bisa mengasihi orang lain, masih bisa murah hati. Anda lagi susah, ada orang yang lebih susah, Anda masih bisa murah hati, ada kebaikan terpancar dalam diri Anda masih setia sama Tuhan, sama pelayanan, sama apapun yang Tuhan percayakan pada keluarga Anda masih punya kesabaran, Anda masih bisa menjaga kelemah lembutan dalam perkataan Anda masih bisa mengendalikan diri dari setiap pressure, tekanan, godaan di tengah sulit situasi Anda. Don't worry, seperti Matias, waktumu pun akan datang. Karena Matias ini udah ikut Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada itu, muridnya ternyata bukan cuma 12, ada murid second grade, 70 murid. Nah, Matias salah satunya. Tapi dia tetap setia walaupun dia second grade. Ternyata yang first grade ada yang DO. Naiklah dia. Dia tetap setia, dia tetap ada di situ ketika Yesusnya udah nggak ada, para rasul berkumpul, dia pun masih ada di situ. Tetap setia selama buah roh masih ada dalam hidup Anda terlihat susah, belum selesai. You are still on the right track. Sebaliknya hidup Anda nyaman, tapi nggak ada buah roh, hati. Bisa jadi Anda sedang menjalani jalur yang Yudas sedang jalani. Oke? Nah sekarang gimana caranya supaya buah-buah roh ini ada dalam hidup kita? Tadi di ayat utama kita hari ini udah dibilang harus tinggal di dalam kasih. Tapi di ayat 13 di 1 Yohanes 4 ayat 13 dijelaskan lagi secara spesifik. Demikianlah kita ketahui kita tetap berada di dalam Allah, di dalam Yesus, berarti punya hidup yang berbuah, yang pembacaan Injil minggu lalu. Dan Dia di dalam kita, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Buah-buah roh itu gak bisa didapat dengan ilmu-ilmu seminar motivasi sekuler yang kayak memperkatakan kata positif diri sendiri, hipnoterapi dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi hanya akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya KW, meditasi, lain sebagainya, malah New Age masuk roh-roh gak jelas lagi. Bisa ada damai tapi sifatnya KW, temporary. Yang orang yang dari Roh Kudus ini nggak akan bisa digoncang, nggak bisa digantikan apa-apa, nggak bisa didapat dengan kekuatan sendiri, harus didapat melalui persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus itu ada dua cara. Yang pertama tentu saja melalui ketaatan. Nah, mari kita bahas. Ketika orang ngomong persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, seringkali yang ada di pikiran kita pertama-tama itu adalah, oh berarti rajin doa, rajin baca firman. Which is saya nggak bilang salah. Itu antara 25 atau 50% benar. Kok bisa 25, kok bisa 50, tapi nggak 100. 25% benar kalau kita doa, kita baca firman, hatinya, pikirannya itu adalah supaya kita bisa dapat hikmat, syukur-syukur malah mujizat instan sekalian untuk mendapatkan apa yang kita mau, atau untuk mendapatkan solusi dari masalah kita sesuai dengan apa yang menurut kita paling tepat. Solusi paling tepat yang begini, kita cari Tuhan supaya kita bisa dapetin yang seperti itu. Nah, itu berarti fokusnya diri kita sendiri, bukan Tuhan. Kenapa saya bilang masih tetap benar, ada 25% kebenaran, minimal masih berelasi. Jadi masih ada kesempatan Tuhan mengkoreksi, ingetin kita, woi, yang kamu mau itu loh belum tentu sama dengan yang aku mau. Coba tanya dulu ke aku, mauku apa. Woi, masalahmu itu loh aku izinkan terjadi, aku tahu solusinya, aku tahu penyebabnya. Kamu
nggak mau cari tahu penyebabnya, kamu nggak mau tahu solusi dari aku, kamu maunya itu selesai menurut cara kamu. Tuhan masih bisa ingetin lewat sermonnya, lewat firman-Nya, bahkan ketika kita berdoa mungkin ketika kita udah desperate, nggak tahu lagi mau ngapain, kadang kita cuma bisa diam. 25% benar doa merenungkan firman, tapi fokus sama masalah, sama keinginan kita, masih ada benarnya minimal, masih doa. Yang 50% benar adalah ketika datang untuk berelasi, untuk semakin kenal Tuhan, untuk tahu maunya apa. Kenapa 50%? Karena sisa 50% lagi yang kita udah tahu itu harus dilakuin. Baru muncul yang namanya keintiman. Tanpa ketaatan gak akan ada keintiman. Apa? Saya kasih ilustrasi persahabatan saya sendiri. Saya punya teman dari zaman sebelum saya tobat sampai setelah saya tobat hubungan. Ini orang kalau ada masalah selalu cerita sama saya dan selalu nanya saya harus ngapain. Jadi kadang ya udah saya kasih masukan. Waktu belum tobat ya masukannya ngawur ya, dari pengalaman saya, dari hikmat saya yang nggak sejalan dengan kebenaran firman. Setelah tobat, saya beritakan kebenaran firman. Nah tapi perbedaan persamaannya sebelum dan sudah saya tobat, ini orang nggak pernah ngedengerin saya. Saya kasih tahu A, dia lakunya B. Bahkan kadang malah ketika saya kasih tahu gue si A, dia malah bilang menurut gue B. Lah terus buat apa lu nanya sama gue? Tapi terus dia mendebat, kenapa lu pilih A? Pokoknya yang bener B. Akhirnya daripada saya capek, karena waktu saya itu berharga, ada banyak orang yang harus saya layani juga. Saya punya keluarga, ya udah B, oke, gue doain aja. Sampai saya gituin. Dan dia selalu bilang, you are my brother, my best friend. Rasa saya itu dekat. Tapi jujur sih, saya nggak merasa dekat-dekat hati sama orang ini. Karena dia fokusnya ke diri sendiri. Kalau nasihat saya aja, masukan saya aja dia perlakukan seperti itu, untuk apa saya membagikan isi hati pikiran saya pada dia? Ujung-ujungnya dia hanya akan memberikan suatu pendapat yang dia paksa saya untuk terima. Itu juga hubungan kita dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang ke Roh Kudus, mentalitinya udah sotoy, udah tahu yang paling benar menurut kita apa. Roh Kudus itu lembut, gak suka maksa. Yang misra apa kata Roh Kudus. Ya gak apa-apa. Kalau kita datang dengan hati yang terbuka, dan setelah dikasih tahu kita lakuin, di situ terbangun keintiman. Apalagi kalau kita taat ngelakuin apa yang Roh Kudus suruh, itu akan ada banyak pengalaman iman. Kadang-kadang dia minta kita ngelakuin yang susah, tapi di situ justru kita melihat ada campur tangan, ada kuasa Tuhan. Jadi keintiman itu akan terbangun. Pengalaman iman membangun keintiman, tapi pengalaman iman yang sejati hanya akan bisa muncul kalau diawali dengan taatan. Tapi supaya bisa taat, kita harus tahu dulu kehendak Tuhan. Supaya tahu harus ada kehausan. Kita berdoa, baca firman dengan kerinduan, bukan fokus ke masalah kita, tapi kita datang dengan kerinduan mau kenal, mau berelasi sama Tuhan. Setelah kita bisa menemukan kehendak, harus terbangun keintimannya itu kalau ada ketaatan, dilakuin. Nah disitulah perlahan tapi pasti buah-buah roh ini, kalau kita akrab sama Tuhan, buah-buah roh ini akan mengalir dengan sendirinya. Akan ada momen di mana dulu saya pernah ngalamin, lihat hutang itu masih banyak, dapat hikmat, bahkan sebelum dapat hikmat, udah pokoknya sekarang ada kerjaan, penghasilan sebulan segini, utangnya banyak, udah mau ngelamar istri saya, tapi Tuhan bilang tahun depan kamu lamar dia. Utangnya gimana? Pokoknya tenang aja, ada ketenangan. Walaupun logika ini belum masuk, pelan-pelan Tuhan bukakan. Buah rohnya itu ada enggak? Itu hanya bisa didapat kalau kita punya hubungan yang intim. Tapi banyak orang merasa kalau udah, apalagi kalau udah bisa dengar suara Tuhan, sebelum melangkah ke yang udah bisa dengar. Ada juga orang yang bilang susah untuk intim seperti itu. Gak bisa dengar suara Tuhan di hati ini, masih bingung gitu. Ini suara sendiri, suara apa? Bahkan ada yang kayaknya gak ada di suara di hati gitu. Ini susah untuk intim. Kata siapa? Hal yang spesifik. Bisakah Roh Kudus tuntun secara spesifik? Bisa. Saya pernah ngalamin. Tuntun secara spesifik bikin budget model Microsoft Excel. Roh Kudus itu bisa kasih tahu, ambil datanya dari sini, pakai rumus ini.
bikin secara spesifik detail, tabelnya seperti ini, nanti presentasiin ke direktur seperti ini, dikasih tahu secara spesifik. Tapi ada juga orang yang bilang, nah nggak bisa yang seperti itu, yang tertulis dulu. Yang tertulisnya udah dilakuin belum? Yang nggak tertulis belum bisa dapat, yang tertulis dulu, tertulis lebih penting. Matius 5-7 aja dulu instruksi Tuhan Yesus yang eksplisit, gak perlu diinterpretasiin apa-apa. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu, janganlah khawatir, serahkanlah kekhawatiran hal seperti itu. Kalau kamu ada masalah sama temanmu, tinggalkan dulu ibadatmu, selesain dulu masalah sama dia, rekonsiliasi, lepaskan pengampunan, mengampuni. Itu semua kan udah eksplisit tertulis, yang tertulisnya udah bisa dilakukan. Kesetiaan bukan berarti kesempurnaan secara instan. Banyak orang jadi terbebani. Harus seketika sempurna jadi seperti Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus 10, saya aja sekarang mungkin 0,25 aja belum nyampe. Tapi saya zaman tobat ya benar-benar 0 lah. Ya ada progres lah, 8 tahun 0,25, puji Tuhan. Tapi Tuhan Yesus 10 masih jauh. Tapi yang namanya setia adalah kita tahu apa yang benar. Kita berusaha sebisa mungkin supaya kita bisa melakukan apa yang benar, dan ketika kita lalai, lengah, salah, setia, bisa jatuh, bisa salah, cepat bangkit. Bukan membenarkan diri dan terus terpuruk dalam kesalahan kita. Pertama kali saya dengar suara Tuhan itu 1,5 bulan setelah saya bertobat. Tuhan ngobrol secara spesifik, damai banget setelah saya terima Ekaristi. Ketika lagi misa sendiri di gereja Teresia, doa setelah komuni, lalu dilanjutkan ke ruang adorasi. Itu pertama kali yang ngobrol sama Tuhan. Baru 1,5 tahun tobat, baru 1,5 bulan, bukan 1,5 tahun, 1,5 bulan tobat. Masih bergumul dengan pornografi, dengan narkoba, dengan kata-kata kasar, dengan banyak hal. Tapi saya tahu yang benar. Saya tahu yang benar. Saya berusaha ngelakuin yang benar. Bahkan saya tinggalkan pergaulan lama saya jauhkan diri dari godaan, dan ketika saya jatuh, saya cepat bangkit. Seminggu tuh bisa 1-2 kali bolak-balik kamar pengakuan. Saya belajar punya hati yang rindu, mau setia. Sampai detik ini pun saya masih bisa jatuh. Tapi kalau jatuh saya ke kamar pengakuan, saya evaluasi diri sama Roh Kudus. Kenapa saya bisa jatuh? Hindari situasi yang bisa bikin saya jatuh lagi. Untuk dosa apapun, selalu belajar, dan selalu belajar untuk taat. Lakuin dulu yang udah jelas tertulis. Kalau lagi emosi harus ngelepasin pengampunan, gak bisa, doa, minta kekuatan. Minimal jangan sampai jadi konflik, tarik diri dulu, berdoa. Setia bukan berarti 100% sempurna, tapi harus mau selalu melangkah maju supaya lebih dekat lagi. Itulah hati yang setia. Nyata dalam semua ketidaksempurnaan saya tadi punya hati yang seperti itu udah cukup buat Roh Kudus mulai komunikasi sama saya. Pertanyaannya, apa yang jadi fokus Bapak Ibu Saudara? Apakah relasi Anda dengan Tuhan, atau masih dengan problema-problema, permasalahan, atau keinginan Anda yang belum terpenuhi? Di dunia yang cepat atau lambat ini akan berlalu. Entah Tuhan Yesus datang atau kita mati, one way or another, it will happen. Dunia yang kita tahu akan berlalu. Ingatkah ini adalah kekekalan? Sudahkah kita lakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Dia? Fokusnya adalah pada kehidupan kekekalan. Nah, tadi saya bilang untuk orang yang belum bisa berhubungan secara spesifik, mulai dari yang tertulis dulu. Untuk orang yang masih jatuh bangun, belajarlah bangun. Kesetiaan itu perlu proses kok. Tuhan menghargai proses. Tapi untuk orang yang bisa dengar, hati-hati. Ada yang sombong, udah bisa dengar suara Tuhan, aku gak butuh persekutuan para kudus. Aku udah kenal langsung kok sama Tuhannya. Hati. Bacaan Injil hari ini di Injil Yohanes mencatat doa Yesus murid-muridnya, dibaca keseluruhan pasalnya, itu indah sekali. Ketika Yesus memulai list of request dia kepada Bapa untuk murid-muridnya, yang pertama dia minta itu luar biasa. Bukan minta Bapa menguduskan mereka, menjaga mereka. Yang dia minta, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita Yesus mendoakan kesatuan. Tandanya
dari Yesusnya sendiri pun kerinduannya itu bukan anak Tuhan jalan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama menjadi satu. Nah, kata satu ini adalah kata yang sama yang digunakan di Kisah Para Rasul ketika menggambarkan kehidupan jemaat gereja perdana. Kisah Para Rasul mencatat mereka bersatu. Dan kata satu ini maknanya sama dengan kata satu di Perjanjian Lama ketika diceritakan jiwa Daud dan Yonatan berpadu bersatu. Daud dan Yonatan hubungan ini seperti blood brothers, bahkan lebih lekat daripada saudara kandung dengan saudara kandungnya. Mereka saling terbuka dengan pergumulan mereka. Mereka nggak malu untuk saling mendoakan, minta tolong. Hubungan seperti itulah yang Tuhan Yesus rindukan. Dia berdoa ke Bapaknya supaya mereka menjadi satu. Sudahkah Anda bersatu dengan tubuh Kristus, yaitu gereja? Tinggal dalam Tuhan. Santo Yohanes menafsirkan di surat 1 Yohanes, ketika kita taat pada perintahnya itu berarti kita tinggal dalam Dia. Tapi tinggal dalam Tuhan juga bisa diartikan secara harafiah. Rasul Paulus menyebut gereja sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus di dunia ya gereja. Supaya hidup kita berbuah, kita harus ada dalam Tuhan, berarti ada dalam ketaatan dan ada dalam persatuan dengan Anak Kudus, yaitu gereja. Sudahkah kita terbuka dengan komunitas di mana Tuhan menempatkan kita, terbuka dengan pergumulan kita, memberikan diri untuk dibimbing, baik melalui sharing partner kita, melalui mentor kita, atau jangan-jangan seperti kebanyakan orang menjadikan komunitas gereja itu seperti pom bensin, datang minta diisi secara spiritual lalu pergi, diisi dengan khotbah yang kita suka, dengan lagu yang kita suka, dengan atmosfer yang kita suka. Kalau udah nggak sesuai, kita cari yang lain. Itu bukan tinggal di dalam, itu namanya keluar masuk. Sedangkan kalau mau berbuah harus tinggal di dalam, harus mengakar. Namanya bibit ditabur, ditanam harus ngakar dulu, baru tumbuh lalu berbuah. Nah, banyak orang sekarang bahkan udah mulai mundur dari persatuan dengan para kudus dalam gereja. Lain itu feel-nya beda. Apa yang Anda cari selama ini? Masa pandemi ini justru bisa jadi refleksi buat kita. Apa yang selama ini kita cari? Feel-nya atau Tuhannya? Kalau cari Tuhan yang Anda cari siapa sih, Tuhan Yesus atau bukan? Karena kalau Tuhan Yesus yang aku kenal, yang saya kenal, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Saya datang ke sel secara online, persekutuan doa secara online, misa secara online, dengan ekspektasi saya akan ketemu sama Tuhan. Dia udah janji 2 atau 3 orang berkumpul, nggak dibatasin kok. Dia nggak bilang 2 atau 3 orang berkumpul secara real. Jadi secara online pun kalau menyatukan hati, dia akan menyatakan kehadirannya. Ada begitu banyak pengalaman iman yang saya dapatkan sepanjang 1 tahun masa pandemi ke belakang, melalui misa online, melalui sel secara online, melalui persekutuan doa secara online, melalui doa bersama secara online. Ada hadirat Tuhan yang begitu kental bisa dirasakan. Karena saya sudah datang dengan ekspektasinya. Bagaimana dengan saudara saya masih belajar. Masa pandemi, ada banyak orang mundur dengan alasan nggak dapat lagi feel. Apa yang kau sembah? Feelmu atau Tuhan? Kalau kau menyembah mengimani Tuhan yang benar, kuasa yang tak terbatas, ruang dan waktu. Aku nggak suka online. Tapi pemerintah bilang sekarang kumpul-kumpul itu ya harus online dulu untuk sementara waktu. Firman Tuhan bilang patuhilah pemerintahan, jangan jadi batu sandungan. Hidup yang berbuah ini bisa didapatkan dua hal: ketaatan dan persatuan dengan para kudus. Dua hal inilah yang akan membangun keintiman dengan Roh yang menjadi sumber dari setiap buah dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini sudah dipenuhi oleh buah-buah Roh, tinggal tunggu waktu. Janji-janji Tuhan yang lain akan Dia genapi. Dia bisa lihat kok anak-anaknya yang karakternya itu udah siap. Karena hidup ini penuhi buah Roh berarti karakter kita makin mirip dengan Kristus. Udah siap melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Semoga firman hari ini bisa menjadi reminder buat kita semua, termasuk buat saya juga masih belajar. Jangan sampai ya, kalau kita lagi diberkati, dipercayakan banyak hal, jangan sampai jadi Yudas. Yuk evaluasi diri sama-sama, lihat masih ada buah-buah Roh enggak. Juga buat teman-teman yang sedang dalam pergumulan,
Tapi kalau masih ada buah-buah roh, masih bisa merasakan damai, sejahtera, sukacita, walaupun mungkin kerjaan, bisnis, relasi lagi ada bermasalah, jangan khawatir. Matias Tuhan, sayangnya akan selalu ada Yudas-Yudas yang udah Tuhan siapkan rencana yang luar biasa, tapi malah melenceng, malah bunuh diri. Mungkin gak secara harafiah, bunuh diri spiritual, meninggalkan Tuhan. Tanggung jawabnya, berkatnya nanti dialihin pada kalian, Matias yang setia. Dan secara spesifik Tuhan mau mengingatkan di hati saya, buat yang menyaksikan tayangan mulai mundur karena merasa online itu gak ada feel-nya. Ayo kembali. Karena buah-buah roh itu akan semakin hilang tanpa persekutuan dengan para kudus. Buah-buah roh itu perlahan akan hilang. Kita gak dipanggil untuk bisa bertumbuh berbuah seorang diri. Harus bersama-sama, karena doa Tuhan Yesus sendiri pun mendoakan supaya kita satu. Anda terberkati hari ini. Boleh kasih emoticon love untuk tepuk tangan, untuk berikan kemuliaan pada Tuhan. Kalau Anda terberkati dengan firman hari ini, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh diingatkan bahwa Kau sungguh rindu untuk berhubungan intim dengan kami. Kau rindu untuk memberikan kami hidup yang dipenuhi oleh buah-buah roh, oleh kasih, sukacita, damai, sejahtera yang tidak tergantung oleh kondisi kami secara duniawi. Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami pun bisa melakukan bagian kami untuk mencari kehendak-Mu, untuk taat, melakukan kebenaran firman-Mu, untuk membangun kembali kesatuan hati kami dengan persekutuan para kudus, dengan komunitas di mana Engkau telah menempatkan kami. Percaya ketika kami melakukan bagian kami, Kau bahkan sudah melakukan bagian-Mu terlebih dahulu. Percaya setiap janji-Mu sudah Kau siapkan bagi kami, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang mulai lesu hatinya, yang mulai mundur, biar saat ini Roh Kudus Kau jamah mereka. Kau tak terbatas ruang dan waktu, nyatakan kehadiran-Mu secara nyata dimanapun mereka berada. Nyalakan kembali api kerinduan itu untuk kembali mencari Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau, baik secara pribadi dalam waktu tertentu pribadi, maupun melalui persekutuan para kudus, melalui komunitas di mana Kau sudah tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, melepaskan setiap berkat, pengurapan kuasa dan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu yang meluangkan waktu bayar harga untuk menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati.